Saya akan mengajak saudara untuk berpikir tentang beberapa hal, supaya hari ini semua kita mengambil keputusan dengan jelas dan dengan baik. Siapa saja kita. Penduduk Kalimantan itu dibagi dua. Satu yang di pantai dan satu yang di gunung atau di pedalaman. Nah, dari dua penduduk ini terpisah secara budaya, agama, tradisi, dan segala-galanya. Hampir 100% yang di pantai. Kita lihat dari mulai pantai Mempawah, Singkawang, Kalimantan Barat, terus turun sampai ke Sampit, Kalimantan Tengah, sampai ke Banjar, Kalimantan Selatan, sampai ke Pasir, Tanah Grogot, terus sampai ke Talisayang, sampai ke Nunukan, Tarakan, terusan. Hampir 100% Islam di sana. Yang di pedalaman kita tahu hampir 100% itu Kristen. Di antara semua suku Dayak yang ada di Kalimantan, tinggal Dayak Kalteng yang masih banyak keharingannya. Di antara Dayak-Dayak lain, Kalteng yang masih sulit untuk terima Injil. Saudara, saya sempitkan dari Kalimantan, saya mau ke Kalimantan Timur. Suku terbesar di Kalimantan Timur adalah Kenyah. Berabad-abad sebelum Injil masuk ke Kalimantan, khusus untuk orang Kenyah, sebetulnya pengaruh Buddha dari Kekaisaran Tiongkok sudah masuk kepada nenek moyang saudara. Ratusan tahun sebelum Injil masuk, ratusan tahun sebelum Islam datang ke pesisir Kalimantan ini. Dan aneh, sekalipun pengaruh Buddha masuk, maka itu sampai hari ini sekalipun tinggal sedikit, sayang orang-orang tua kita dulu tidak mengerti. Peninggalan Kekaisaran Tiongkok yang berupa porselen-porselen, berupa manik-manik, hampir habis karena dijual. Banyak kolektor benda antik yang masuk sampai ke pedalaman dari tahun 50-an yang lalu. Nah, yang mengherankan, mengapa orang-orang tua kita, orang-orang Kenyah, tidak bisa menjadi Buddha? Tunggu sampai para misionaris datang dan Injil itu masuk. Pernahkah gereja menyadari Tuhan yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus melindungi orang-orang Dayak, dikhususkan hanya untuk Injil Yesus Kristus Tuhan? Katakan amin. Tepuk tangan buat dia yang menjaga. Kerajaan Kutai itu kerajaan Hindu tertua di tanah Melayu. Dengarkan, kerajaan Kutai yang ada di Tenggarong itu kerajaan Hindu tertua di tanah Melayu. Sebelum kerajaan-kerajaan Hindu, termasuk Sriwijaya di Sumatera dan semua kerajaan di Pulau Jawa, sebelum Islam masuk, Hindu yang menang. Nah, anehnya lagi, mengapa kerajaan Kutai yang adalah Hindu sudah ada di tepi Sungai Mahakam, mengapa mereka tidak bisa masuk sampai ke utara dan menjangkau orang-orang Tonyoi, orang-orang Punan, Bentian, dan sebagainya? Mengapa? Pernahkah gereja menyadari ini? Islam kuat di pantai, Hindu kuat ada di Tenggarong. Mengapa mereka tidak bisa masuk? Pengaruh Buddha sudah masuk lewat para pedagang Tiongkok ke orang-orang tua kita, sampai ke Apokayan, sampai ke Tadadian, yang sampai hari ini pun belum ada jalan darat ke sana. Mengapa hanya Injil yang bisa menang? Ini sebuah rahasia yang luar biasa. Tapi dengarkan ini. Menjelang Yesus datang kembali, seperti janjinya bahwa dia akan datang kembali, berapa banyak anak-anak muda Dayak yang menjual Yesus gara-gara pernikahan. Jumlah anak-anak muda Dayak yang menjual Yesus
Enggak makin sedikit. Saya berkata benar atau salah ini? Jawab anak-anak tua. Salah atau benar apa yang saya katakan ini? Dengarkan gereja, dengarkan orang-orang tua. Kalau sekian ratus tahun mereka ada di daerah-daerah strategis, contohnya lagi Tenggarong, kenapa mereka tidak bisa tembus sampai ke dalam? Terbukti bahwa Yesus Kristus Tuhan punya rencana kekal untuk orang-orang Dayak ini. Katakan amin. Tapi masalahnya sekarang, bagaimana orang Dayak sendiri menanggapi hal itu? Saya bicara hal yang lain. Paling cepat, dengarkan, paling cepat Provinsi Kalimantan Utara akan nyata, akan eksis di 2010. Berarti tinggal 1 tahun 12 hari dari hari ini. Nggak lama. Pemerintah menyatakan paling lambat 2012. Kalau Provinsi Kalimantan Utara itu eksis atau jadi, bersyukur, itu jawaban doa supaya orang-orang Dayak punya pemerintahan sendiri. Katakan amin. Karena kita tahu Kalimantan Timur bagian utara itu mayoritas saudara. Nah, masalahnya sekarang, sudahkah orang-orang Dayak sendiri siap untuk jadi pemimpin? Yang tinggal setahun sekian hari lagi. Ini penting. Anak-anak muda, ini tugas kalian. Kita bersyukur 3 hari yang lalu Kaltim punya gubernur baru, Bapak Awang Faruk. Nah, saya mau berkata begini kepada saudara, dengarkan anak-anak remaja, anak muda, orang-orang tua, kita harus mikirin. Setiap kali seorang pemimpin itu muncul, saya ingin mengajak saudara berpikir dengan pola pikir ini. Umur berapa? Pak Awang Faruk kira-kira umurnya 60-an. Nah, Barack Hussein Obama yang akan jadi presiden Amerika tanggal 20 Januari nanti, tahun depan umurnya 47. Tahun 2009 Indonesia akan milih presiden. Kira-kira umurnya ya 60-an juga. Nah, mari kita perhatikan. Kalau pemimpin-pemimpin yang ada sekarang umurnya 50-an, 60-an, berarti persiapan untuk mendapatkan pemimpin yang sekarang, maka persiapannya seharusnya maksimal itu 50 tahun yang lalu atau minimal 40 tahun yang lalu. Saya tanya kepada saudara, kalau Barack Hussein Obama tahun depan waktu dilantik dia mencapai angka umur 47 tahun, berarti 40 tahun yang lalu dia umur berapa? Coba jawab, dia umur berapa? 7 tahun. Dan sejarah mencatat ketika Barack Hussein Obama umur 7 tahun, dia itu kelas 2 SD negeri Cikini di Jakarta. Catat itu. Maka seharusnya kalau Provinsi Kalimantan Utara itu eksis 2010, harap orang Dayak yang jadi gubernur, jangan orang lain. Tapi masalahnya, kalau 2010 pemimpin Kalimantan Utara itu harus orang Dayak yang umurnya kira-kira 50-an, berarti gereja seharusnya mempersiapkan orang itu tuh tahun berapa tahun yang lalu? Coba jawab. Paling tidak 35 dan 40 tahun yang lalu. Karena pemimpin yang kita harapkan eksis di 2010 harusnya dipersiapkan dari 35 tahun yang lalu ketika dia antara umur 5 atau 10 tahun. Ini cara menghitung. Mari saya bukakan satu ayat dulu. Hakim-Hakim 2 ayat 18. Anak-anak muda, saya ingin hari ini kalian mendengar firman ini dan kalian pulang mikir betul-betul. Berapa persen
muda Dayak yang punya ambisi, punya mimpi, punya hati, punya dorongan untuk jadi orang hebat. Saya kenal tanah Dayak. 99% yang menyebabkan anak-anak muda Dayak tidak pernah punya ambisi untuk jadi pemimpin. Dengarkan, 99% karena kemiskinan orang tuanya. Ada banyak anak-anak muda Dayak yang punya cita-cita tinggi, tapi ketika melihat fakta kemiskinan orang tuanya, maka habis cita-cita itu. Jangan marah kalau saya katakan kalimat berikut.